ke depan itu betul-betul. Ini orang tuh paham betul. Mikirnya bukan 1-2 tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Bahkan jauh ke depan, 50 tahun yang akan datang. Dia rencanakan sejak sekarang. Karena 5 tahun sekarang itu nggak lama. Loh, tahu-tahu ya, tahu-tahu ini. Ternyata 5 tahun untuk merubah ya kondisi yang ada nggak cukup. 10 tahun ternyata nggak cukup. Jadi lebih baik. Oh, baru ini mah butuh sampai 30 tahun. Makanya visi 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Jadi apa nih negeri kita ini? Harus ada. Itu pintu kebaikan dan maslahatnya untuk umat itu luar biasa. Jadi kalau nggak ada yang kemudian ngurusin kayak gini, tak tahu-tahu kita itu kok gini terus ya, kok terpuruk ya, kaum muslimin kok kemudian pendidikannya seperti ini ya, kok nggak naik-naik ya, anak-anak kita kok kemudian pada nggak ada pegang kebijakan ya, nggak ada yang kemudian ditutup gini yang kemudian pada pendidikannya tinggi ya, tahu-tahu gitu aja, tahu-tahu gitu. Karena kesempatan belajarnya habis, nggak ada semuanya, itu nggak ada yang ngambil itu kebijakan. Belum lagi di kesehatan, belum lagi di ekonomi, belum lagi pertanian apa. Jadi luaskan kita untuk memahami anak-anak kita mampunya segini, anak-anaknya harus dibuka. Nah, belajar yang tinggi, ambil tuh ilmu sebanyak-banyaknya. Ke depan kamu yang harus ngambil pintu kebaikan ini di semuanya. Kamu mau di dunia apapun silakan, tapi pondasi agamanya kuatin, deketin nama Al-Quran, bahkan dia adalah hafizul Quran. Nah, itu indah. Kita ambil bab baru, yaitu bab bayani kasrati turuqil khair. Bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu kebaikan kepada kita begitu banyak. Enggak membatasi, bahkan kita kenal ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang rasanya mungkin ritual seperti sholat, bentuknya khusus dengan cara yang khusus, ada syarat hukumnya secara khusus, nggak boleh diotak-atik dari sisi modifikasinya. Tapi ada yang kemudian ghairu mahdhah, batasannya umum, berlaku baik kepada orang, berlaku baik apapun itu bentuknya, bantu orang, termasuk juga kemudian bekerja diniatkan ibadah, itu juga jadi ibadah ghairu mahdhah. Bahkan hal mubah sekalipun kalau diniatkan jadi ibadah berubah menjadi berpahala. Itu luasnya karunia Allah, bahwa kita ini mendapatkan pahala itu tidak hanya di ibadah mahdhah saja, bukan hanya di sholat, puasa, zakat, sedekah saja, tapi lebih dari itu. Bahkan senyum itu bisa jadi pahala bagi kita. Mudik, mudik kemarin bisa jadi pahala bagi kita. Tergantung niatnya. Nawaitul mudik lillahi ta'ala, bisa jadi ibadah gitu. Ya tergantung nawaitunya juga gitu. Jadi ibadah mudikiyah gitu. Jadi mudik kita kan kembali kepada niatnya apa? Niatnya silaturahim, nyambung hubungan kekerabatan, ketemu saudara, belum tentu setahun sekali gitu ya. Diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi berpahala. Nah ini bab kasrati turuqil khair, bab tentang luas dan lapangnya, banyaknya pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kalian lakukan min khairin, dari kebaikan. Kalimat khair di sini luas sekali, kebaikan ya.
pakai nakirah. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah itu alimun terhadap khair itu bihi alim. Nah, wa qala aidha wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan itu Allah mengetahuinya. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebaikan mithqala dzarratin, seukuran zarrah, seorang barang yang kecil sekali, khairan itu lebih, itu adalah yang baik, ya Allah juga akan memperlihatkan, kita akan tahu. Man amila sholihan fali nafsi, barang siapa melakukan kebaikan itu akan balik kepada untuk dirinya sendiri. Jadi ayat yang terakhir memberi gambaran kepada kita yang butuh amal kita. Nah, Allah mau kita demo umpama ada orang semuka bumi ini nggak ada satupun yang mau sholat, itu nggak mengurangi kemuliaan Allah, ya. Nggak mengurangi keagungan Allah, karena yang butuh amal, manfaat amal itu sendiri adalah kita. Man amila sholihan fali nafsi, untuk dirinya sendiri. Nah, manusia ini tuh kan nggak bodoh kita itu. Untuk hal yang memang kebaikan kita sendiri, itu kadang kita nggak nyadar. Kalau nggak diwajibin sama Allah, kita nggak nyadar. Maka apapun dari apa yang diperintahkan Allah, makin tinggi levelnya, itu menunjukkan makin pentingnya hal tersebut bagi kita, dan juga paling banyak manfaatnya bagi kita. Maka kan ada wajib ain, wajib kifayah, kemudian sunnah muakkadah, sunnah biasa, baru kemudian marwubun, ya, ada nafilah, mahbub, itu yang bagian yang sunnah tadi. Baru kemudian mubah. Yang mubah bisa diproses menjadi ibadah tergantung niatan. Nah, segala sesuatu tadi dari sisi manfaatnya, kalau itu wajib ain berarti tingkat manfaatnya lebih. Wajib kifayah di bawahnya. Tapi kalau nggak ada yang melakukannya, bisa kena semuanya, karena itu maslahatnya umum. Tapi kalau kemudian nggak ada pelakunya untuk merealisasikan, maka kena semuanya. Itu wajib kifayah. Wajibnya secukupnya, sampai cukupnya kewajiban itu. Makanya jumlahnya bisa beda-beda. Kalau ngurusin jenazah, wajib kifayah Pak ya. Nah, ngurusin jenazah, mandiin 2 orang cukup nggak? Kerepotan ya. Kalau 2 orang masih belum bisa mandiin 4 orang, paling tidak 4-5 orang, berarti wajibnya itu baru bisa gugur 5 orang. Nyolatin mungkin bisa 1 orang, tapi mandiin bisa. Yang gotong berapa? Yang menguburkan itu beda lagi gitu. Itu namanya kifayahnya. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, gitu ya, milih pemimpin supaya ada pemimpin yang soleh, itu kalau diwajibkan maksudnya wajib kifayah, kifayahnya sampai mana? Itu bisa beda-beda. Kalau ngurusin jenazah itu wajib kifayahnya 5 orang cukup, 10 orang cukup. Tapi untuk merealisasikan kifayahnya seorang pemimpin itu jadi di Indonesia, itu harus sejumlah mayoritas. Kalau sama dengan yang milih yang lainnya, tetap gak bisa. Jadi gugurnya sampai kapan tuh? Gugurnya sampai terrealisir. Kan suara terbanyak kan Pak ya? Klop nggak? Itu wajib kifayah. Para ulama punya pemimpin itu wajib kifayah, iya. Tapi kifayahnya gimana? Ini bisa beda-beda. Kalau di Indonesia
ada RT yang ini gini, yang ini gini, tidak jelas nih, lebih baik ini kurang baik atau yang dengan maksud dan seterusnya. Untuk bisa yang ini jadi berapa? Harus mayoritas. Kalau jumlahnya sekian, kalau sampai nggak realisir, kena. Makanya kalau kemudian semua udah berusaha, tidak saya punya keberpihakan, saya kasihkan suara saya nih, tetap ke situ. Pelaksananya yang lakukan itu dia selesai tanggung jawabnya. Tapi kalau gara-gara saya nggak mau ya golput. Tapi gara-gara satu orang golput, akhirnya suara dia nggak bisa masuk dan orang yang baik itu nggak jadi. Yang lain sudah gugur kewajibannya, tapi dia penyebab utamanya sehingga orang itu nggak terpilih. Nonton itu kifai itu kayak gitu. Jadi berpikir sebut wajib kifayah itu jangan ngurusi jenazah saja. Ini tanggung jawab gitu loh. Nah itu pintu kebaikan, betapa luasnya pintu kebaikan itu. Jadi jangan dibatasi. Ibu-ibu yang biasa, ini kan terkait kewajiban. Sesuatu yang rutin bagi kita dianggap sesuatu bukan ibadah dan nggak berpahala. Ibu masak tiap hari kira-kira berpahala nggak bu? Bu, yakin bu? Berpahala nggak? Nyayur, lodeh, goreng tempe, belanja sayur, beribadah nggak? Beribadah bu, gitu kan? Beribadah, niat hikmah dan layanin keluarga, masakin untuk anak, suami, ibadah. Kan memang kewajiban ibu-ibu mandi dapur, Ustaz. Iya. Kita mah biasa, Ustaz, nyuci, iya. Tapi beribadah kan ibadah. Bapaknya berangkat pagi kerja, rutin. Jam 8 sudah di kantor, pulang-pulang jam 5 ibadah. Jadi jangan sepelekan itu, karena apa yang rutin sekalipun kalau itu memang kewajiban itu ibadah. Makanya kadang orang berpikir terkait sodako itu ke orang lain, tapi ngasih makan anak istri itu sodako. Makanya ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah punya harta banyak, siapa yang mesti saya kasih? Anak istrimu sudah belum? Sudah cukup Rasul. Kerabatmu yang terdekat dulu, sudah belum? Kasih dulu. Kalau sudah cukup, siapa lagi Rasul? Agak jauh lagi, terus lagi. Nanti tanya jauh-jauh. Yang dekat dulu. Karena kalau yang jauh itu bisa kesohor. Karena banyak diribut. Tapi yang dekat itu kan nggak ada yang diribut. Dan tekor, satu sohor, bukan citra. Citra, begitu. Itu kan ya. Jadi nggak ada prioritas jadinya kacau. Padahal anak istrinya kekurangan, kewajiban belum selesai, tapi yang sunnah dilakukan, wajib dulu sebatas wajarnya. Lain lagi kalau sudah cukup, kemudian berkutat di situ saja sehingga kita nggak mau meluaskan amal soleh. Baik, man amila sholihan falinafsi, kemudian man ya'mal mithqala dzarratin falyarah. Kemudian kaitannya dengan ayat-ayat ini adalah fastabiqul khairat. Ini pernah saya sampaikan. Mungkin kaitannya ayat-ayat terkait kebaikan kita itu disuruh cepat semuanya. Fastabiqul khairat, fafirru ilallah. Ya. Fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Ada fas'au, fastabiqu, fafirru, gitu ya. Cepat, semuanya itu disuruh berburu kita, disuruh berlomba kita. Kalau ada peluang kebaikan jangan sia-siakan, segera ambil, jangan nunggu
momennya, kelewat masanya, maka paling tidak sudah turun secara kualitas pahalanya. Karena akan beda. Momen yang pas kita ketinggalan, meskipun itu sudah kita lakukan atau bisa kita lakukan, tapi hasil pahalanya akan berbeda. Apalagi kemudian hilang sama sekali kesempatannya. Nah, itu. Makanya di ayat Allah SWT surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu berlomba cepet-cepetan dalam kebaikan. Ini sifat yang Allah berikan ya kepada mukmin nanti. Ala anna khairat laisat khairan wahidah. Ayat ini juga memberikan gambaran bahwa yang disebut kebaikan itu khairat, banyak kebaikan. Bukan khairat wahidah, bukan kebaikan satu saja. Bal turukun katsirah, bahkan banyak jalan kebaikan. Di peluang berbuat baik itu banyak, tinggal kita mau atau tidak. Ya, itu khairatullah, kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Semoga kalau alif ayat tusyir ila anal khaira lahu. Ini ayat-ayat kaitannya dengan banyaknya pintu kebaikan. Ada thalabul ilm, mencari ilmu. Faminhum may yarghabul 'ilm fa talabul 'ilm alladhi huwa fi waqtina hadha qad yakuna afdal a'malil badan. Dan nasa fil waqtil hadir fi asrina hadha muhtajuna ila 'ilm. Talabul 'ilm, nyari ilmu. Ada hal yang sudah diabaikan orang, mencari ilmu, mau ngaji gitu ya. Kemudian juga berbagai jenis amal yang kadang orang sudah mematikannya atau tidak mau menghidupkannya. Nah ini punya kelebihan masing-masing, punya andalan amal masing-masing. Ya, silahkan untuk dilakukan, bahkan diem gitu ya, untuk kemudian melafalkan zikir pun bisa menjadi ibadah. Ini sekecil apapun itu. Thalabul ilm, contoh thalabul ilm itu kita sampai dianjurkan oleh Allah kalau ada yang berangkat jihad semuanya selama jihadnya itu kifayah, maka bagi-bagi tugas. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walau lana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bagi tugas. Maka dari itu jangan dibatasi pintu kebaikan itu, dan jangan diabaikan satu dengan yang lain. Ini alhamdulillah pemahaman umat sudah luar biasa. Pintu kebaikan berbuat baik itu ada di semua pintu maidanul hayat, semua medan kehidupan. Yang memang punya konsentrasi di ekonomi, silakan beramal soleh dan mencari pahala di ekonomi. Yang memang orang itu pintar di kesehatan, silakan mencari kebaikan dan fisabilillahnya di kesehatan. Di budaya silakan, di ilmu syar'i jadi fakultas silakan, di pendidikan ayo, di politik ayo. Ini jangan sampai gitu ya, orang kemudian anti dengan politik. Di situ pintu kebaikan. Apa tujuan kita kemudian ketika di muka bumi ini? Bahkan kekuasaan itu ada, itu gunanya adalah himayatud din wa imaratud dunya. Itu tujuan inti. Rasul itu pimpinan, pegang kekuasaan. Nah, di situ pintu kebaikan. Jadi bukan urusan di masjid saja. Jadi sudah lampau. Pemahaman ini lewat gitu ya. Gimana para salafus saleh memahami agama ini semua, jangan dipisah-pisah. Ibarat kita lihat nih, orang ganteng cantik itu ada tangannya,
ya kan? Ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Cantik banget, Bu. Malu-malu, kepala doang. Lari itu. Atau kebalik, gitu. Badan koker banget, nggak ada kepalanya. Nah, kabur kita. Jadi indah, cakep. Ketika lengkap semuanya itu Islam. Kalau dipotong-potong, jadinya jelek. Ya. Jadi bicara ekonomi yang kemudian bangun ekonomi umat, jangan dipisahin. Bicara ekonomi jangan bawa agama. Boleh, ini bukan jalan Islam. Kalau bawa politik jangan dibawa-bawa ke agama, salah besar. Budaya jangan bawa-bawa, justru budaya itu penghalus menjadi indah kehidupan itu karena ada seni. Kalau orang nggak punya seni di rumah nggak romantis, Pak, kaku gitu ya. Rasul itu nyeni ya berarti. Rasul itu sangat romantis. Kalau bicara romantisme itu masalah seni. Gitu. Rasul itu paling romantis di kalangan sahabatnya. Punten, bapak manggil istrinya paling apa Pak? Dek, Bu ya. Dek mau udah dulu Ustaz, udah ada anak mampu gitu kan, Umi, Mak, Main. Bu ya anak gitu kan. Pak nih gitu. Rasul mah umur 53 tahun sampai meninggal, manggil istrinya masih Bumairah. Ya kan? Kalau Ustaz udah 40-an tahun musuh gitu amat. Enggak. Rasul itu dengan Aisyah kan 53 tahun. Itu budaya menghaluskan rasa. Tapi jangan sampai bablas saja, gitu kan? Rasul itu selama itu tidak melanggar syariat, termasuk perpolitikan. Jadi itu himayatuddin wa imaratud dunia. Tujuan utama dari politik itu. Kalau sudah pindah dari itu masalah. Itu aja. Jadi nggak boleh anti lagi. Justru kita harus ambil itu untuk jaga agama. Jadi kekuasaan jagain agama. Jadi ketua RT jagain agama, ketua RW jagain agama. Jadi orang yang pegang peraturan atau buat peraturan untuk jagain agama. Kalau ada peraturan bukan untuk himayatuddin, berarti masalah. Kalau itu masalahnya dari regulasi peraturannya, berarti siapa yang membuat regulator ini? Siapa nih? Berarti dia bermasalah. Ganti itu regulatornya kan gitu. Ini kaitannya dengan tujuan ketika ada pintu kebaikan di sana itu harus dibangun. Dan itu kebaikan jalur ini itu besar sekali. Saya ambil contoh ini, Pak. Kalau kita punya yayasan bantu yatim, gratisin orang sekolah, segede-gedenya yayasan berapa sih? Ada yang punya yayasan? Atau jadi ketua yayasan? Ada? Kepala yayasan? Entah itu, KBKM apa? Tinggal kebaikannya. Oh yayasan yatim di situ. Anggotanya berapa? Kita bantu yatim 100 orang. Gratisin sekolahnya 1000 orang. Mentok segitu segede-gedenya itu. Itu juga bulan berikutnya kita sudah nyari donatur untuk bisa biayain ini itu dan seterusnya. Semampu itu. Tapi begitu kekuasaan itu dipegang oleh orang baik, betul ya? Yang digratisin untuk sekolah bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak. Membantu orang sekolahnya jadi lebih banyak. Orang-orang terlantar lebih banyak. Saya punya data tahun 2008 di Jawa Barat itu orang tingkat SLTA yang sekolah itu cuma 800.000.
45% dari usia anak sekolah. Jadi kalau ada anak 100 usia sekolah SMA, gitu ya, itu cuma 45 orang yang sekolah. 55-nya nggak sekolah. Itu di Jawa Barat tahun 2008. Ya, apa tuh namanya? APK. Masih ya. Dikaji, dicek apa nih masalahnya. Oh ternyata ruang kelas setahun rumah di Jawa Barat jatahnya cuma 300, naikin 600, kurang juga 5.000, kurang juga 6.000, kurang juga, sudah masuk ke puluhan ribu. Dalam waktu 10 tahun 2,3 juta APK Jawa Barat. Belum lagi dengan bosnya. Pakai apa? Kekuasaan. Gak bisa itu kalau bukan pakai kekuasaan. Sehingga orang yang sekolah yang terlantar. Dan kalau ada, gitu kan, sekian orang nggak sekolah. Jadi sebelumnya itu peluang sekolah sampai sekian juta itu nggak ada. Yang nggak sekolah kira-kira orang mana? Orang Muslim, karena 97 atau 95% penduduk Jawa Barat itu Muslim. Berarti yang nggak sekolah anak-anak kita. Berarti generasi yang akan datang yang akan mengkhawatirkan generasi Muslim kita. Terbayang? Nah, ternyata bisanya pakai apa? Pintu kebaikan. Satu, kekuasaan. Bantuan untuk kopong pesantren. Oh nggak bisa itu kalau bukan dengan kekuasaan. Itu kalau pakai yayasan mentok saya itu ngurusin segitu-gitu aja. Paling bisa bangun ruang kelas segitu. Saya ngurusin pesantren 10 tahun. Paling bisa 2 pesantren doang saya. Cuma 2 pesantren. Iya kan? Cuma 2 pesantren saja gitu. Tapi begitu kita kemudian ada di kekuasaan bisa sekian puluh ribu pesantren gitu. Bisa dibantu. Inilah contohnya pintu kebaikan. Jadi kalau kita dibohong-bohongin gitu, jadi kekuasaan dipegang oleh orang yang nggak benar gitu kan. Selama ini kita dibohongin gitu. Dipegang orang nggak benar, digunakan untuk yang nggak benar. Duitnya buat apa? Ya buat sesuatu yang nggak benar semuanya itu gitu. Ambil. Itu yang harus kita pahami. Makanya ke depan itu betul-betul ini orang tuh paham betul. Mikirnya bukan 1-2 tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Bahkan jauh ke depan, 50 tahun yang akan datang. Dia rencanakan sejak sekarang. Karena 5 tahun sekarang itu nggak lama. Loh, tahu-tahu ya, tahu-tahu ini. Ternyata 5 tahun untuk merubah ya kondisi yang ada nggak cukup. 10 tahun ternyata nggak cukup. Jadi lebih baik. Oh baru ini mah butuh sampai 30 tahun. Makanya visi 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Jadi apa nih negeri kita ini? Harus ada. Itu pintu kebaikan dan maslahatnya untuk umat itu luar biasa. Jadi kalau nggak ada yang kemudian ngurusin kayak gini, kita tahu-tahu kita itu kok gini terus ya, kok terpuruk ya, kaum muslimin kok kemudian pendidikannya seperti ini ya, kok nggak naik-naik ya, anak-anak kita kok kemudian pada nggak ada pegang kebijakan ya, nggak ada yang kemudian ditutup gini yang kemudian pada pendidikannya tinggi ya, tahu-tahu gitu aja, tahu-tahu gitu. Karena kesempatan belajarnya habis, nggak ada semuanya. Pintu itu nggak ada yang ngambil pintu kebijakan. Belum lagi di kesehatan, belum lagi di ekonomi, belum lagi pertanian apa. Jadi luaskan kita untuk memahami anak-anak kita mampunya segini, anak-anaknya harus dibuka. Nah, belajar yang tinggi, ambil tuh ilmu sebanyak-banyaknya. Ke depan kamu yang harus ngambil pintu kebaikan ini di semuanya. Kamu mau di dunia apapun
tapi pondasi agamanya kuatin, deketin nama Al-Quran, bahkan dia adalah hafizul Quran. Nah, itu indah jadinya. Mereka adalah orang-orang pegang kekuasaan, di saat yang sama pemegang kebijakan, ya, pembuat aturan, gitu ya, untuk kemaslahatan umat. Karena pasti kalau dia ahli Quran, masa buat sesuatu yang mensengsarakan umat, pasti dia akan membuat peraturan yang betul-betul dengan dua tujuan tadi, himayatul din dan imaratul dunia, menjaga agama, memakmurkan dunia, bukan yang salahkan dunia, bukan tidak mensejahterakan, pasti mensejahterakan, memakmurkan dunia. Ketika orangnya benar, himayatul din dan imaratul dunia, itu dua hal. Jadi kalau orang kemudian megang tanggung jawab dari kekuasaan, kok dua hal ini bermasalah, ngurusin satu saja, apa gunanya? Makmur iya, sejahtera iya, tapi din diacak-acak nggak boleh. Apalagi dua-duanya kacau, itu nggak boleh. Himayatul din, tapi kemudian imaratul dunianya nggak ada, ya orang kelaparan nggak bisa sholat, mau disuruh sholat khusyuk, perutnya lapar nggak bisa gitu. Sejahtera iya, imaratul dunia itu sejahtera makmur, himayatul din agama dijaga. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Al iman billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilih, jihad di jalannya. Qultu ayyur riqabi afdal, bebasin budak yang paling utama itu yang gimana ya Rasulullah? Ini nanti kita kiaskan. Kalau dulu amal kan bebasin budak, yang paling besar mungkin ya biaya jihad, biaya perjuangan, kemudian juga bebasin budak. Ketika itu kan masih ada budak ya. Nah, ini kaitannya nanti mungkin dikiaskan dengan korban apa. Maka Rasulullah jawab, qala anfasuha inda aliyah, paling mahal bagi pemiliknya, wa aktsaruha thamanan, anfas paling mahal dan paling banyak harganya, paling dia suka. Fa illam kalau saya nggak bisa melakukan, tu'inu sani'an au tasna'u li ukhra, kau bantu orang yang melakukan apapun itu, mungkin membuat sesuatu, karena kita nggak punya modal dan enggak. Kudu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal, saya lemah nggak mampu melakukan itu sebagian dari amal. Takuffu syarraka 'anil nas, kau jaga dirimu dari melakukan kejelekan pada orang lain, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika, itu adalah sedekah darimu atas dirimu. Ini luasnya pemahaman tentang melakukan kebaikan. Pertama, Rasulullah ketika ditanya amal paling utama apa? Iman sama Allah. Ini ke dalam. Ya, anfasuha ini apa? Al-iman billah, iman kepada Allah. Ini yang pertama. Abdul amal. Karena fondasi tentang keimanan, mumpuk keimanan, mengikhlaskan keyakinan kita hanya kepada Allah, iman kepada Allah. Lanjutannya apa? Jihad fisabilillah, jihad di jalannya dengan segala bentuk jenis jihad. Ada yang lainnya, ayyul amali ahabbu ilallah, as-shalatu ala waqtiha, gitu kan. Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Ini ada dari Ibnu Mas'ud, gitu ya. Ini Abu Dzar, ini pertanyaan ini Abu Dzar. Kemudian pertanyaannya Ibnu Mas'ud, ketika bertanya, ya Rasul, amal paling disuka Allah itu apa? Sholat pada waktunya, atau di riwayat lain sholat di awal waktunya. Ini tentu beda. Sholat di awal waktu dengan di akhir waktu kan beda. Kemudian tanya lagi, terus yang mana lagi Rasul?
Birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Terus apa lagi Rasul? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang satu pertanyaan Abu Dzar, yang satu pertanyaannya Ibnu Mas'ud. Salam Nabi Su'ila oleh Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah pernah ditanya. Jadi beberapa riwayat yang saling melengkapi satu dengan yang lain ini menunjukkan pintu kebaikan itu banyak. Tapi ada ukuran. Ukuran-ukurannya kalau yang paling utamanya yang mana? Diukur dari ketepatan, kecepatan, kemudian juga nilai, beratnya, mahalnya, paling dia suka. Nah, ini juga akan berpengaruh. Sholat di awal waktu dengan akhir waktu beda. Sholat jamaah dapat takbiratul ihram dengan cuma dapat, kemudian dengan yang dapat Fatihah beda. Yang dapat tahiyat saja dengan yang mulai dari takbiratul ihram jelas beda. Yang datang lebih awal sehingga bisa qobliyah dengan i'tikaf juga beda. Kan gitu. Yang datang haji terlambat sama yang di awal ya beda kok. Ya, itu kalau mau melihat secara umum ukuran